Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Anggreni Sution dengan NPM 2018 01500667. Saya dari kelas R7F. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di mata kuliah konseling populasi khusus. Yang saya akan presentasikan adalah kajian klien penyakit kronis. Dari kajian penyakit kronis ini yang saya ambil adalah penyakit MAH kronis. Silakan disimak. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah pengertian penyakit MAH. Sakit MAH kerap disebut juga sebagai radang lambung, dapat menyerang setiap orang dengan segala usia. Suatu saat penderita MAH bisa memuntahkan cairan yang mengandung darah. Ada sejumlah gejala yang biasa dirasakan penderita sakit MAH, seperti mual, perut rasa nyeri, perut kembung atau sesak pada bagian ulu hati. Biasanya nafsu makan menurun secara drastis, wajah pucat, suhu badan yang naik turun, selalu berkeringat dingin dan sering bersendawa, terutama dalam keadaan lapar ataupun dalam keadaan kambuh. Yang kedua adalah jenis-jenis penyakit MAH. Penyakit MAH biasa digolongkan ke dalam dua kondisi, yakni yang pertama MAH akut dan yang kedua MAH kronis. Jika Anda mengalami gejala mendadak dan terasa sangat sakit, biasanya jadi itu tanda dari MAH akut. MAH akut dapat diartikan sebagai gejala MAH yang timbul secara mendadak dan berlangsung singkat. Namun, intensitas nyeri langsung kuat. Berbeda dengan MAH kronis yang mungkin sudah pernah muncul beberapa waktu sebelumnya dan bisa kambuh kapan saja. Gejalanya pun berlangsung dalam waktu yang lama, dapat muncul dan hilang seiring waktu. MAH itu bisa disebabkan oleh berbagai penyakit. Yang pertama meliputi GERD atau refleksi asam lambung, radang lambung atau gastritis, infeksi perut. Dari berbagai penyakit penyebab MAH tersebut, hanya gastritis yang bisa dibedakan menjadi kronis dan akut. Artinya, MAH akut yang dialami sebenarnya adalah gejala dari peradangan pada lambung atau gastritis yang akut. Penyebab penyakit MAH yang pertama adalah cairan empedu masuk ke dalam lambung. Normalnya, cairan yang dihasilkan oleh empedu seharusnya tidak masuk ke dalam lambung. Namun, ketika kondisi ini terjadi, lapisan lambung bisa mengalami iritasi. Akhirnya akan merasakan gejala MAH mendadak yang disebabkan oleh gastritis. Yang kedua yaitu meminum alkohol berlebihan. Dalam hal ini, meminum alkohol berlebihan juga dapat berujung pada gastritis, yang kemudian mengarah pada MAH. Yang ketiga, alergi dan keracunan makanan. Punya alergi dan keracunan makanan bisa menimbulkan iritasi pada peradangan lambung. Kondisi ini akan kemudian menimbulkan gastritis yang akut, sehingga berkembang menjadi MAH. Yang keempat itu pola makan yang tidak teratur, gaya hidup yang tidak sehat, stres, jam tidur kurang, merokok, mengopi yang berlebihan, itu dapat menimbulkan gastritis akan berkembang di dalam lambung. Yang kelima yaitu bakteri penyebab penyakit lambung, penyakit MAH. Selain karena pola makan yang tidak teratur, penyebab lainnya adalah timbulnya bakteri di dalam perut. Yang keenam, stres yang berlebihan. Asam lambung akan meningkat jika seorang mengalami stres, sehingga jika ada luka dalam tentunya peningkatan asam lambung akan memperhebat keluhannya. MAH sering dianggap penyakit biasa-biasa saja karena mudah disembuh dengan obat jika dikontrol dengan baik. MAH juga dapat sembuh total. Tapi jika misalnya masih mengalami stres yang berlebihan, tidak akan sembuh karena kita stres, nanti lambung akan bekerja terus dan itu akan menimbulkan gas yang di dalam lambung akan berkembang terus. Gejala awal penyakit MAH. Yang pertama yang timbul itu adalah masalah pada pencernaan. Yang kedua, perut terasa perih dan panas. Yang ketiga, perasaan pedas ketika bersendawa atau kembung. Yang keempat, merasa sering lapar dan kadang terasa nyeri di bagian perut. Yang kelima, mual dan muntah. Yang keenam, nafsu makan menurun. Yang ketujuh, sakit perut di bagian atas dan ulu hati. Yang kedelapan, rasa terbakar di perut yang bisa menjalar ke dalam dada dan kerongkongan. Yang kesembilan, cepat merasa kenyang. Yang kesepuluh, ketakutan. Dan yang kesebelas, kecemasan yang berlebihan. Ada beberapa cara pencegahan penyakit MAH. Yang pertama itu waktu makan. Jauhkan kebiasaan menunda makan.
Nah, diusahakan yang punya penyakit MA itu makan itu minimal 2 jam sekali. Yang kedua itu jenis makanan. Nah, jenis makanan ini maksudnya mengurangi makanan-makanan yang pedas, makanan-makanan yang asam, dan makanan-makanan yang memicu asam lambung naik. Nah, yang ketiga itu jumlah makanan. Jika sudah mempunyai penyakit MA itu diusahakan jumlah makanan itu tidak boleh terlalu banyak porsinya, karena minimal 2 jam sekali, dan itu dibantu dengan mengonsumsi cemilan-cemilannya. Nah, yang keempat itu adalah hindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol ini dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Yang kelima itu memasak makanan yang matang. Maksudnya itu agar lambung cepat dapat mencerna makanannya. Lambung itu sangat sensitif. Yang keenam itu menghindari mengonsumsi makanan yang berlebihan yang pedas. Hindari makanan yang pedas, maka makanan pedas dapat memicu asam lambung naik. Jika sudah naik, gejala yang muncul akan membuat kalian merasa ketakutan. Nah, yang selanjutnya adalah perbanyak mengonsumsi buah dan sayur. Usahakan sarapan pagi sebelum beraktivitas agar lambung dapat mencerna makanan-makanan yang baik. Nah, yang selanjutnya itu berbanyak olahraga. Olahraga itu yang ringan-ringan saja, seperti lari, seperti jalan di tempat, atau masih banyak olahraga ringan yang lainnya. Nah, istirahat yang cukup itu minimal 8 jam per hari. Karena kalau misalnya yang punya asam lambung itu begadang, itu akan memicu asam lambung naik, dikarenakan lambung yang tadinya istirahat malah bekerja jika kalian masih begadang. Nah, yang selanjutnya itu adalah deskripsi karakter klien. Klien adalah seorang perempuan yang bersinyal NA. Dia berusia 21 tahun. Dia mahasiswi. NA menderita penyakit MA kurang lebih 6 tahun dari dia SMP. Sejak SD, NA sering sekali terlambat makan, mengonsumsi mie instan setiap harinya, minum minuman yang berpengawet. Nah, NA mulai penurunan berat badan yang sangat drastis. NA sering merasakan ketakutan dan cemas yang berlebihan ketika penyakit itu kumat. Nah, NA itu juga seminggu sekali harus disuntikkan cairan agar perutnya terasa enakan dan agar penyakitnya itu tidak kambuh terus-terusan. Nah, permasalahan yang sering muncul pada klien itu adalah muntah dan mual, sesak di ulu hati dan di bagian perut atas, bersendawa yang berlebihan, dan keringat dingin. Yang selanjutnya ini adalah analisis kebutuhan klien. Yang pertama, obat-obat untuk penyakit MA. Obat-obat untuk penyakit MA ini bisa dibeli di apotek atau dengan resep dokter. Yang kedua, mengontrol pikiran. Mengontrol pikiran klien agar klien tidak terlalu memikirkan penyakitnya. Yang ketiga, menghilangkan rasa cemas yang berlebihan. Menghilangkan rasa cemas yang berlebihan ini, jika klien kumat, klien dihilangkan rasa cemasnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang keempat, makanan yang sehat, seperti mengurangi makan makanan yang pedas dan makanan-makanan yang memicu asam lambung naik atau MA-nya kumat. Yang selanjutnya adalah dukungan keluarga dan teman. Dukungan dan keluarga dan teman ini sangat dibutuhkan jika klien merasakan ketakutan atau kecemasan di dalam penyakitnya. Nah, dukungan ini membantu klien agar lebih semangat dalam menjalani tahap penyembuhan. Selanjutnya itu adalah potensi yang bisa dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. NA menyibukkan diri dengan bermain dengan teman-temannya, membantu orang tua berberes rumah, membantu menjaga adik, belajar, dan melakukan aktivitas yang positif yang dapat membantu dia agar tidak terpikirkan oleh penyakitnya itu. Nah, selain itu, NA harus selalu menjaga kesehatan fisik dan psikisnya dengan menjaga banget pola makannya itu. Tidak boleh makan mie, tidak boleh makan pedas, tidak boleh minum minuman dingin, tidak boleh minum kopi atau memakan makanan yang asam. Masih banyak pantangan yang lainnya yang tidak boleh dimakan ataupun diminum, karena jika mengonsumsi itu dapat menyebabkan penyakit NA ini kambuh. Lalu NA harus berolahraga sehingga kondisinya akan bertambah sehat, sehingga NA dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan baik tanpa merasa cemas ataupun ketakutan dengan penyakitnya itu. Yang selanjutnya itu ada layanan BK yang tepat diberikan. Yang pertama itu konseling diagnostis.
adalah membantu klien agar lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, konseling kelompok adalah diberikan dengan bertujuan untuk menguatkan hati klien penderita penyakit MAH kronis. Yang ketiga adalah konseling keluarga, adalah upaya bantuan yang diberikan kepada klien agar jauh lebih semangat dan dukungan kepada klien agar selalu optimis dalam sembuh. Yang keempat, layanan konseling individual, yaitu memberikan penguatan dan pengentasan permasalahan yang dihadapi klien. Yang kelima adalah layanan informasi, yaitu memberikan informasi mengenai penyakit MAH. Yang keenam, ahli tangan kasus adalah dapat ditangani kepada ahli, yaitu dokter yang menangani bidang penyakit MAH. Yang ketujuh adalah konseling entusiasme, adalah untuk membantu klien dalam memahami keberadaan dan kebermaknaan dalam hidupnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.